Silakan duduk Bu ya. Bu, permisi ya, saya tutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi kita Bu ya. Oh ya, benar. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, saya tergelincir di kamar mandi. Oh gitu, baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Hasmawati. Kebetulan di sini saya dinas sore Ibu ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Nyonya Aini. Oh, dengan Nyonya Aini. Berapa umurnya sekarang? 21 Bu. Oh, baru 21. Ini anaknya berapa sih Bu? Hamil pertama Hamil pertama. Datang sama siapa tadi? sama suami. Oh, suaminya di mana sih? Diantar aja. Oh ya, baik Ibu ya. Baik Ibu, di sini tujuan saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang trauma pada kehamilan Ibu ya. Ya, Bu. Kebetulan ibunya tadi kan ngeluhnya sakit pinggang ya Bu ya. Saya tergelincir di kamar mandi Bu, takut janin saya kenapa-kenapa. Oh iya, baik Ibu ya. Selama ini apakah Ibu pernah menderita trauma pada kehamilan? Belum pernah Bu Bidan. Oh belum ya, sama sekali belum ya Bu ya. Belum. Baik Ibu, tadi hasil pemeriksaannya 110/80 Ibu ya. Terus suhunya Ibu itu 36,2 derajat Celcius Ibu ya, berarti normal. Terus pernapasannya Ibu 22 kali per menit Ibu ya. Terus nadinya 84 kali per menit Ibu ya. Berarti itu masih masuk dalam kategori normal Ibu ya. Oh ya Bu Bidan. Baik Ibu silahkan lihat di leafletnya ini, nanti akan saya jelaskan Ibu ya. Bisa Ibu sambil baca-baca, sambil lihat, kalau ada yang belum dimengerti nanti bisa Ibu tanyakan ya Ibu ya. Oh ya Bu Bidan. Baik Ibu ya, definisi trauma pada kehamilan ini ada tekanan atau perlakuan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam maupun benda tumpul yang dapat mencederai janin maupun ibu itu sendiri, yang dapat berdampak pada trauma secara fisik maupun psikisnya Ibu ya. Terus klasifikasi ke trauma pada kehamilannya yaitu 1. Trauma fisik, bisa Ibu lihat ya. Yaitu ada trauma minor, merupakan trauma yang ringan yang terjadi pada kehamilan. Terus biasanya disebabkan karena jatuh, terus pukulan langsung ke perut, dan kecelakaan kendaraan bermotor Ibu ya. Adapun trauma mayor merupakan trauma sedang sampai dengan berat, lebih sering menyebabkan kritis pada kehamilan. Dampaknya dapat berupa patah pada tulang rusuk, terus patah pada tulang panggul Ibu ya. Terus ada yang kedua, trauma psikis, yaitu trauma psikis sangat mungkin terjadi dialami pada masa awal kehamilan, karena masa awal kehamilan ini merupakan masa yang rentan terjadinya tingkat kestresan yang tinggi Bu ya. Terus kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan hormonal, perubahan fisik ibu hamil yang butuh penyelesaian diri. Adapun trauma psikis tersebut adalah berupa kecemasan, kegusaran, dan perasaan yang berlebihan. Terus adapun etiologi trauma kehamilan yaitu 1. Etiologi trauma kehamilan, etiologi tingkat stres atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terus kecelakaan kendaraan bermotor, terus jatuh, luka tembak atau luka tusuk Ibu ya.
Terus zat-zat kimia atau konsumsi obat-obat terlarang, biasanya kayak narkoba itu, ataupun tersiram air keras. Terus etiologi trauma psikis ini yaitu faktor usia kehamilan resiko tinggi, terus faktor pola hidup tidak sehat, terus faktor sosial budaya yang kurang mendukung, terus faktor ekonomi kurang memenuhi. Terus adapun tanda dan gejala trauma fisik dan psikis ibu hamil yaitu yang pertama, tanda gejala trauma fisik, adanya memar, laserasi pada jaringan tubuh. Terus kemudian ada odem atau pembekakan daerah tertentu. Terus terjadi pendarahan, pecahnya ketuban, atau terjadinya kontraksi sebelum waktunya. Bisa saja terjadi shock neurologi dan hipovolemik. Bisa patah tulang atau fraktur pada bagian tubuh. Terus ada yang kedua, ibu, tanda gejala trauma psikis, yaitu reaksi cemas, terjadinya takut, cemas, dan panik berlebihan. Terus kecemasan baru terlihat bila mengungkapnya gejala klinik yang tidak spesifik seperti tremor, berdebar-debar, kaku otot, gelisah, mudah lelah, insomnia ibu ya. Terus timbulnya gejala-gejala somatik seperti sesak napas, terus rasa ringan di telapak tangan, terus berkeringat, pusing, rasa terganjal pada leher. Terus reaksi panik ditandai dengan reaksi rasa takut, gelisah, dan tanpa sebab yang tidak jelas ibu ya. Terus pasien mengeluhkan napas yang sesak, telinga berdering, jantung berdebar, mata kabur. Terus pemeriksaan fisik menunjukkan gelisah dan ketakutan, mukanya pucat, terus pernapasannya pendek, terus takikardia ibu ya. Kemudian ada reaksi hipopositif, yaitu ibu hamil menjadi lebih peka perasaannya, seperti mudah tersinggung, terus mudah terpancing emosinya, marah, dan dapat menangis juga ibu ya. Terus kadangkala ibunya lebih memilih menyendiri, biasanya seperti itu ibu ya. Terus adapun pengaruh atau dampak trauma pada kehamilan ini yang itu, terus yang pertama trauma fisik ibu ya, yaitu dapat mengganggu perkembangan janin serta kesehatan ibunya. Terus ada yang kedua, memicu timbulnya abortus pada kehamilan ibu ya, memicu timbulnya pendarahan pada kehamilan, terus menyebabkan timbulnya shock neurologik dan shock hipovolemik pada ibu hamil, biasanya seperti itu ya. Terus menyebabkan cacat permanen pada ibu ataupun cacat kongenital pada janinnya ibu ya. Terus yang kedua, adanya trauma psikis, yaitu pengaruh perasaan sedih dan frustasi yang berkepanjangan dan mengakibatkan depresi yang sering kali terjadi, berdampak pada sakit secara mental ibu ya. Namun dapat mengakibatkan sakit secara fisik karena terganggunya organ-organ tubuh tertentu ibu ya. Terus depresi yang berkepanjangan ini dapat memicu terjadinya risiko abortus, risiko hiperemesis gravidarum, dan risiko kelahiran prematur ibu ya. Terus adapun pencegahan pada trauma kehamilan, yaitu yang pertama ibu, pencegahan trauma fisik. Terus yang mana periksa kehamilannya secara teratur,
guna memantau perkembangan janinnya. Terus waspada pada kegiatan sehari-harinya untuk menghindari cedera ibu ya. Terus mengurangi aktivitas dan kerja berat terutama pada usia kehamilan masih awal ibu ya atau muda. Pencegahan yang kedua, terus ini pencegahan yang kedua tentang yaitu carilah informasi seputar kehamilan, perubahan yang terjadi dalam diri ibu, dan hal-hal yang perlu ibu hindari agar janinnya ibu tumbuh dengan sehat. Terus bicarakanlah dengan perubahan selama kehamilannya dengan pasangannya ibu, bisa dengan keluarganya ibu. Terus mengkonsumsi makanan yang seimbang untuk menunjang perkembangan pada janinnya ibu ya. Contohnya sayur, tahu, tempe, telur itu bagus untuk dikonsumsi bu ya. Ya, Bu Bidan. Baik, Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada trauma kehamilan ini. Apakah ada yang Ibu kurang pahami atau belum dimengerti? Silahkan Ibu tanyakan. Baik Bu Bidan, saya sudah mengerti. Oh, baik Ibu. Berarti Ibu sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, boleh saya bertanya Ibu ya? Satu saja Ibu ya. Tadi ada saya jelaskan apa saja pencegahan pencegahan trauma pada kehamilan Ibu ya. Tadi Ibu Bidan jelaskan tadi ada pencegahan trauma fisik. Terus ada pencegahan trauma psikis juga Bu. Oh, betul sekali Bu ya. Itu harus kita jaga Ibu ya selama kita dalam kehamilan Ibu ya. Ya Bu Bidan. Baik Ibu, berarti Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah berkunjung. Semoga kehamilannya selamat Ibu ya, dan ibunya juga selamat. Terima kasih.